Tes kompetensi bidang guru kelas PGSD materi PPKN. Bersama saya di Success Channel. SKB Guru Kelas PGSD materi PPKN profesional. Dalam video kali ini saya akan menyajikan materi-materi bertipe HOTS. Jadi jangan dilewatkan. Soal 1. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Pembahasan. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, perlu memiliki dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik, bahkan akan terjadi kekacauan atau konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah yang jelas. Jadi jelas sekali di sini jawaban sebagai dasar pengatur penyelenggaraan negara. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide atau gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu Soekarno, M. Yamin, dan Supomo. Jadi jelas sekali di sini ya. Jadi biar ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Kita lanjutkan soal nomor 3. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Oke, kita lihat kata kuncinya di sini ya. Mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kedudukan Pancasila ada macam-macamnya ya. Yang ini adalah pandangan hidup bangsa. Jadi opsi yang benar adalah opsi D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Pembahasan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah
semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kehadiran Presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang termanifestasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi. Jadi jelas ini ya, pandangan hidup berarti menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kita lanjutkan soal nomor 4. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Perayaan hari besar agama dihadiri presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta pernikahan anak ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu opsi C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Kalau ini dilihat dari dasar negaranya. Pembahasan Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai ideologi negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi di sini ya, warga dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang apabila terjadi ketidakcocokan atau terjadi tumpang tindih dan sebagainya. Itu bisa warga mengajukan uji material ya. Lanjut ke soal nomor 5. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadi kondisi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih. C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Pembahasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktik nyata di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, jadi jelas sekali di sini ya, terhadap penggunaan pesan singkat, otomatis dia akan memungkinkan terjadi kondisi menurunnya kualitas hidup gotong royong. Lanjut, soal nomor 6. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut A. Melanggar norma kesopanan. B. Dibolehkan pejabat di atasnya.
C. Mendapat dukungan masyarakat. D. Melanggar ketentuan hukum. E. Menjadi kebiasaan masyarakat. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi D. Melanggar ketentuan hukum. Pembahasan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jelas di sini ya, melanggar ketentuan hukum kalau pejabat memanfaatkan mobil dinas untuk kegiatan pribadi yang sebenarnya itu tidak boleh. Lanjut soal nomor 7. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri negara melalui A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional. E. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah opsi A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Pembahasan. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam penyelenggaraan jalannya pemerintahan negara mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jadi jelas di sini ya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam sila keempat. Sila keempat itu adalah berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menterinya melalui pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Jadi bukan malah hal yang lain. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 8. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah A. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Jadi merupakan salah satu contoh peristiwa yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM adalah opsi E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Kita cek pembahasan. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat kepada manusia secara kodrat, yang tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrat inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lain. Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Jadi jelas sekali di sini ya, kalau aksi teroris di sini apalagi menimbulkan jatuhnya korban meninggal dunia, itu sudah kita merenggut hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Nah, terutama yang hal-hal yang lain opsi A dengan sampai D ini kurang tepat ya. Ini jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 9.